Yang ada di monitor Philips MP5 ini, yang pertama adalah pressure, ini untuk invasive blood pressure, tapi kita tidak pakai untuk di RPK, jadi tidak ada modulnya untuk ini. Kemudian time kita juga tidak pakai, abaikan saja ini. Kita pakai termometer manual yang dari dahi ataupun dari aksila. Ini untuk NIBP, non invasive blood pressure atau tensi itu. Di sini yang punya Philips ini rata-rata ininya bunder ya, kalau yang das itu kan gepeng-gepeng. Nah ini tinggal lepaskan aja untuk colokkannya, dicolokkan gini aja, dipasno. Jadi kalau yang ini untuk saturasi, dia juga sama saturasinya langsung connect ke ininya ya. Kalau yang model das ini dia ada dua, ada yang langsung connect dan ada yang ada sambungan terus di plester. Itu karena isu pakainya disposable, jadi pakai yang bisa dilepas sambungannya. Kalau ini enggak disposable ya. Nanti perawatannya nanti dijelaskan. Yang ini. Jadi tipenya MP5 yang seperti ini. Terus ini perhatikan ini, dia enggak sama, enggak bener-bener lingkaran murni. Jadi ada gepengnya sebelah sini. Jadi pas teman-teman masukkan, perhatikan dia harus ojo asal ngencep noe kan, selain dia enggak masuk, kita merusak alatnya. Jadi pastikan ini sama, yang gepeng sama yang gepeng ketemu. Ini tulisan ininya di atas. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk ECG. Ini juga perhatikan ada apa ini, dratnya ini kan yang di samping. Terus mungkin kita ini bunder-bunder piro sih, masuk ate tak hitungi kan ya enggak. Diperhatikan aja dratnya ini. Di dratnya yang mana? Ini. Terus ini kan konektornya ada di sini. Maksudnya harus pas di dratnya. Jadi jangan asal dipaksa aja masuk. Rusak. Lagi ini kan nggak pas. Jadi dipasno. Lipat dari tombol power on off nya ada di sini, tinggal ditekan aja satu kali, terus nanti akan keluar tampilan seperti ini. Yang ini adalah tanda lampu alarm, ini muncul biru, ini oranye, nanti ini merah. Jadi kalau di pause dia gambarnya ini di pause merah sini. Kita tidak boleh melakukan pause ini ya, karena kalau pause alarm ini tidak akan berbunyi selama 2 menit. Kita nggak akan tahu kalau pasien ini kondisinya ada penurunan dari salah satu parameter yang ada di monitor. Jadi kalau memang pasiennya dilihat tidak apa-apa setelah alarm berbunyi, teman-teman lakukan aja yang silent, mungkin berisik mengganggu. Yang silent. Jadi silent itu untuk mematikan sementara, tapi dia akan bunyi lagi kalau memang itu benar-benar ada yang sesuatu yang salah dengan parameter di sini. Karena ini disettingnya kan sesuai dengan limit yang diinginkan, batas tertinggi sama batas terendahnya. Contoh, ini apa iki? Heart rate nadi, batas terendahnya 50, di bawah 50 dia akan alarm. Batas tertinggi yang disetting saat ini 120. Heart rate-nya 121 dia akan alarm. Pasti dia alarm terus gitu loh. Sama juga dengan RR. Kalaupun ini 0, padahal wonge ambekan, cuma dia tidur. Dan ini ada grafiknya, perhatikan aja itu. Oh, pasiennya masih bernafas, dia alarm. Ini cukup di silent. Ingat jangan sampai kita pause alarm, karena dia 2 menit tidak akan berbunyi selama 2 menit, dan ini tandanya dia merah. Berarti lek ngene ono sing mau iki. Tuh, terus dari parameter yang tampilan di sini, ini untuk alarm tadi sudah ya. Terus ini untuk start atau stop tensi. Ini nanti di dalam sini juga ada. Cuman ya saya tunjukkan yang di sini dulu. Ini untuk tensi. Ini untuk matikan juga sama. Kita bisa setting tensi tiap berapa menit dari ini repetition time. Minimal dia 3 menit. Oh bisa ya 1 menit. Masa ya 1 menit rek sakno wonge. 3 menit, 5 menit, terakhir 120 menit ya. Tinggal pilih aja. Kalau terima pasien baru awal kan 15 menit tiap selama 1 jam pertama, selanjutnya 30 menit tiap 1 jam kedua, selanjutnya tiap 1 jam tergantung kondisi pasien. Nek memang dia sudah stabil ya tiap 1 jam tidak apa-apa, tapi kalau observasi ketat tensi nanti kita bisa lebih cepat atau 10 menit, 15 menit, 20, 30, 45.
Kalau seandainya saya sudah setting ini 10 menit, dia akan nensi tiap 10 menit. Terus kok tiba-tiba orangnya mengeluh pusing, saya mau nensi saya ambil manual, gak usah, dari sini aja bisa. Teman-teman langsung tekan start. Jadi ini untuk start di luar yang kita sudah setting. Atau kalau misal pasiennya dimandikan, manset kan dicopot, ternyata dia mau 4 tiap 10 menit, loh mata ini apa ya, bingung dijabuti kabeh, dimatikan aja stopnya di sini. Itu. Terus paham ya iki ya. Terus record tuh. Ini kalau untuk record. Iki mau ngopo iki? Vital Trend ini untuk menampilkan yang tadi terrecord sebelumnya. Maksudnya jam berapa, ini kan disettingnya tiap tadi 10 menit teman-teman. 10 menit historinya ini ada di sini. Nanti misalnya teman-teman lagi ada khotbah, aku gurung sempat nyatet observasinya jam berapa tadi, mungkin bisa dilihat dari sini. Tapi tujuannya monitoring ini apa, teman-teman harus perhatikan. Jadi tujuannya monitoring adalah kita melakukan monitoring, bukan nanti kan bisa dilihat di recordnya, bukan seperti itu ya. Jadi memang ini bisa dilihat, tetapi pastikan teman-teman paham kalau harus melakukan monitoring dengan baik. Kalau tiap 1 jam ya tiap 1 jam. Jadi ini tinggal dipindah ke sebelahnya. Ini delay record ini, monitor ini bisa dilengkapi dengan record. Tapi kita tidak pernah pakai. Mending rekaman 12 menit yang itu aja karena lebih jelas. Terus nggak usah dipakai. Setiap kali kita masukkan pasien baru, harusnya kita masukkan nama pasien, umur, berat badan, bed berapa, itu masuk ke admit. Tekan aja main menu terus admit ini namanya, supaya datanya pasien ini terrecord. Sama kayak ECG itu kan kita harus masukkan nama. Main menu ya itu tadi apa sih? Menu. Terus masuk admit, terus masukkan nama ini. Di sini juga ada menu pasien kategori. Misalnya pasiennya anak-anak ya tinggal ganti ini pedi atau neonatus. Tapi jangan lupa mansetnya juga diganti ya. Supaya kasihan pasiennya anak, kita settingnya ada nensinya sampai 160 lebih kan sak noloro kan. Itu jadi ini harus ganti. Terus space yes no. Ini maksudnya apa? Ya, jadi kalau pasiennya ini punya riwayat dia pernah pasang pacemaker permanen, implan, kita harus setting yes. Kenapa kok harus disetting yes? Teman-teman sudah tahu gambaran iramanya pacing. Itu kalau kita belum tentu semua monitor bisa mendetek adanya spike, itu namanya spike ya. Kalau enggak, teman-teman enggak setting, dia enggak akan muncul spike-nya. Dan perhatikan gambaran ECG-nya pasien pas terpasang pacemaker itu gelombang QRS-nya pasti dia lebar, beda sama QRS pasien yang normal sinus, itu QRS-nya sempit. Ya kok enggak sih normalnya QRS sempit? Kalau dia pasang pacemaker dia akan jatuhnya lebih lebar. Nanti teman-teman menganggapnya kok ECG-nya PVC KB yo, dilapornya itu salah, padahal itu adalah gelombang pacemaker. Jadi setting yes, nanti spike-nya akan muncul. Begitu ada QRS yang lebar, depannya pasti ada spike-nya. Jadi dia dirangsang muncul gelombang pacemaker, dirangsang gelombang pacemaker. Itu tandanya dari apa itu mang? Pace yes itu. Terus ini lainnya kayak tinggi badan, berat badan itu sih. Terus nanti begitu kita sudah masukkan, berarti saat ini adalah ini untuk pasien tuan A. Nanti kalau sudah selesai pasiennya pulang, dimatikan, jangan lupa end case. Jadi saya discharge pasien ini, berarti datanya pasien ini akan tersimpan dan bisa digunakan untuk pasien lain. Gitu, tinggal confirm aja. Ini
atau mau standby? Cancel record, cancel engage, berarti nggak jadi. Untuk standby aja, jadi nggak jadi tak matikan, cuman